Siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman? Boleh angkat tangan. Ya, ayo matiin semua gadgetnya. Kalau bisa teman-teman ajak mama papa juga untuk bareng-bareng beribadah. Dan persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau beribadah, kami mau bersemangat, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk beribadah kita katakan amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Tahu nggak? Tuhan Yesus cinta banget sama kita. Tuh. Dengar, dia memanggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat kan? Yuk kita mendayung sama Tuhan. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau jadi anak-anak yang taat, dan kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik udah praise and worship dengan semangat. Dan sekarang waktunya kita duduk diam, membuka hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman lagi. Kami mau dengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan fokus, dan biarkan apa yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kalian ikuti baik-baik ceritanya ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kakak akan perkenalkan sama seorang yang siapa ya namanya? Yuk kita sama-sama lihat. Shalom adik-adik, saya adalah seorang nabi Tuhan. Saya hidup di perjanjian lama. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak tebak nama saya siapa? Saya akan ceritakan sebagian apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Nanti adik-adik coba tebak. Nah, saya adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Dan waktu itu di bangsa Israel,
ada musim kering yang sangat-sangat panas. Tapi Tuhan tetap bisa memelihara saya. Tuhan membawa saya ke tepi sebuah sungai namanya Sungai Kerit. Dan di sana saya bisa minum air yang segar. Jadi bisa tetap hidup. Dan untuk makanan, tenang aja. Tuhan bukan menggunakan GoFood, bukan menggunakan GrabFood, tapi Tuhan menggunakan burung-burung gagak yang setiap hari membawakan saya roti dan daging. Jadi setiap hari saya bisa makan hamburger. Wah, Tuhan kita itu emang luar biasa ya. Nah, bisa nggak adik-adik coba tebak dari cerita tadi, saya siapa? Coba siapa? Saya itu Nabi Elia. Benar sekali. Ya, saya Nabi Elia. Tapi, teman-teman, musim kering ini, musim panas ini ternyata berkelanjutan. Sampai Sungai Keritnya juga jadi kering. Wah, kan saya bingung ya. Gimana saya bisa tetap hidup? Tapi tenang aja. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan berbicara kepada saya. Dia katakan, saya harus pergi ke kota yang bernama Sarfat. Adik-adik bisa coba katakan bersama saya? Kotanya namanya Sarfat. Benar sekali. Nah, di sana ada seorang ibu yang akan memberikan makan dan memberikan minum kepada saya. Wah, kayaknya seru ya. Oke adik-adik, kalau gitu, ayo ikuti saya. Kita akan pergi ke kota Sarfat. Dan kita lihat apa yang akan terjadi, mujizat Tuhan apa yang akan Dia lakukan dalam kehidupan saya. Yuk! Halo adik-adik, perkenalkan, aku adalah seorang ibu dan ini adalah anakku. Tapi suamiku sudah tidak ada, jadi kami hanya berdua saja. Dan hari ini aku sedih sekali, karena aku akan pergi mencari kayu api dan aku akan membuat roti untuk anakku dan untuk aku makan. Tapi rasanya besok aku sudah tidak punya lagi minyak dan tepung untuk kami makan. Anakku, semoga Tuhan menolong kita ya nak. Oh, apa itu? Siapa dia? Sepertinya dia melambai-lambai ke arahku. Mari kita lihat ya, dia siapa? Oh iya, ada seorang pria. Wah, dia datang. Siapa dia? Siapa dia? Shalom. Halo. Apakah ini kota Sarfat? Benar. Ya? Anda siapa dan Anda mencari apa? Saya adalah Nabi Tuhan. Oh. Dan Tuhan menyuruh saya ke sini untuk mendapatkan makanan dan minuman. Apakah ibu bisa memberikan saya makanan dan minuman? Dari kami? Ya. Sebenarnya hari ini aku sedih sekali karena sepulang ini aku akan memberikan anakku dan aku roti. Tapi kami tidak punya tepung yang banyak dan minyak kami pun sedikit. Rasanya tidak akan cukup kalau kami memberikannya kepada Bapak. Maafkan kami. Jangan takut, Bu. Tuhan telah beritahu kepada saya bahwa kalau ibu memberikan saya makan, tepung ibu dan minyak ibu nggak akan habis sampai musim kemarau ini berakhir. Apakah itu benar? Benar. Ibu harus percaya. Baiklah, saya akan percaya. Apakah benar? Baiklah. Percaya saja, Bu. Demi Tuhan yang hidup, aku akan melakukan seperti apa yang kamu minta. Silakan tunggu di sini. Sementara saya akan membuatkan roti dan membawa minum untuk Bapak. Terima kasih, Bu. Permisi ya, Pak. Silakan. Sungguh aneh. Setauku dengan minyak segini, tepung segini, tidak akan cukup untuk membuat 2 bundar roti. Tapi, mari kita coba. Apakah benar yang dikatakan si Bapak tadi? Mari kita lihat. Aku biasa membuat ini di dalam tungku dan selalu hasilnya hanya ada 2. Bagaimana dia mengharapkan aku bisa punya hasil yang lebih banyak dari itu? Hah? Wow. Oke. 1, 2, 3. Ajaib.
ajaib sekali. Aku bisa mencetak 4 roti hari ini. Padahal tepung dan minyak yang aku gunakan biasanya hanya cukup membuat 2. Pasti ini adalah keajaiban dari Tuhan. Aku akan memberitahukannya kepada Bapak yang tadi. Wah, ini luar biasa sekali. Mana ibu tadi ya? Udah mulai lapar nih. Oh, ibu, Pak, bagaimana? Pak, Oh, Pak, ada mujizat terjadi di dapur saya, Pak. ceritakan Bu, coba ceritakan. Jadi Apa yang biasanya Pak, saya kan masak setiap hari buat anak saya, Ya. buat saya. Saya pakai tepung dan saya pakai minyak dengan takaran yang sama. Tapi hari ini Pak, Oh, biasanya hanya ada 2 roti saja. hari ini ada berapa? Hari ini ada 4 Wow. dengan tepung dan minyak yang sama. Wah, Karena puji itu, Tuhan. Ini buat Wah, Bapak, terima Pak, kasih Bu ya. silakan. Terima kasih. Saya sudah pisahkan, ini buat saya dan anak saya. Tuhan kita itu memang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan bisa memelihara kita dengan segala cara. Karena selama ini saya juga dipelihara oleh Tuhan. Dengan ada sungai dan ada burung-burung yang membawakan roti dan daging. Nah, sekarang saya percaya Tuhan menggunakan ibu untuk memberkati saya hari ini. Dan pasti percaya besok juga pasti akan ada lagi. Wah, luar biasa sekali. Memang benar Tuhan menolong umatnya, menolong nabinya, Benar sekali. dan menolong saya juga. Jadi kalau saya buat besok, apakah akan cukup ya Pak? Lihat saja besok. Percaya saja Bu. Baiklah, kalau begitu yang penting saya nikmati dulu hari ini. Dan kita akan lihat besok apa yang akan terjadi. Terima kasih Pak. Mari makan. Hari ini aku harus membuatkan kembali untuk Bapak yang tadi. Bapak itu namanya Nabi Elia ternyata. Dan hari ini kalau saya lihat, kok tepungnya tidak berkurang? Minyaknya juga tetap sama. Apakah itu suatu keajaiban mujizat Tuhan? Pasti itu keajaiban Tuhan. Baiklah, aku akan buat lagi sesuai dengan takaran biasa. Harusnya bisa buat untuk 2 roti saja. Biasanya untuk aku dan anakku. Tapi kemarin keajaiban terjadi. Apakah hari ini ada keajaiban juga? Wah, kalau dilihat sepertinya 1, 2, 3. Luar biasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib yang membuat roti ini dari tepung dan dari minyak yang tidak habis-habisnya. Sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Aku benar-benar melihat keajaiban-Mu. Aku benar-benar melihat penyertaan-Mu. Bukan hanya Engkau menolong Nabi Elia, tetapi Engkau juga menolong hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu ini. Engkau menolong kami semua dari kelaparan ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan dengan cara yang tak terpikirkan. Aku akan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun ada kekeringan, meskipun ada penyakit mungkin di luar sana, tapi aku percaya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Gimana? Kamu belajar apa tadi dari firman-Nya? Siapa yang sepanjang khotbah mendengarkan dengan baik? Coba angkat tangannya. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan sudah menolong Nabi siapa namanya? Betul sekali, Nabi Elia. Dan bukan hanya menolong Nabi Elia, dia juga menolong seorang janda berasal dari kota Bandung. Bukan Bekasi, bukan Jakarta, bukan. Tapi dari kota mana ya? Kota Sarfat. Ya,
Tuhan telah menolong Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Tuhan punya segala cara untuk menolong kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong manusia yang berdosa seperti kita. Tahu gak teman-teman, setiap dari kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita banyak melakukan kesalahan, kita sering gak nurut sama orang tua, kita suka ngomong kasar, kita suka menaruh dendam di hati kita. Dan ada yang disebut dengan dosa warisan. Artinya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang ditimpakan juga kepada kita. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Parahnya teman-teman, kita tuh gak bisa menyelamatkan kita sendiri. Kalau kita berbuat baik pun kita gak bisa selamat. Karena itulah Tuhan turun ke dunia, menjelma jadi manusia, menjadi Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Tujuannya buat apa? Menyelamatkan kita. Karena kita gak bisa nyelamatin diri kita sendiri kan. Disitulah dahsyatnya Tuhan. Dia punya segala cara untuk menyelamatkan kita. Dan dia rela menyerahkan nyawanya buat kita. Dia mau mati di atas kayu salib buat kita. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita, kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti kakak berdoa sebentar ya. Dan buat adik-adik yang udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita harus tinggal di dalam Dia. Artinya kita jadi anak-anak Tuhan yang taat. Dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran orang tua. Dan kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan, kakak mau ngajak teman-teman yang belum pernah terima Tuhan Yesus untuk berdoa ya. Yuk lipat tangan, ikuti kakak berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Tapi saya tahu Tuhan Yesus telah mati buat saya. Karena itu saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan agar saya bertumbuh jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat adik-adik yang udah berdoa dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saatnya kita mau ingetin ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas pasal yang pertama, Lukas 1 ayat ke-37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, begitulah firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap semuanya dari kita tetap excited. Dan kita akan membuat aktivitas. Dan sebelum itu mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Yuk sekali lagi lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang bisa menolong kami. Terutama saat-saat ini ketika kami sedang ada di pandemi. Mungkin keluarga kami mengalami masalah ekonomi. Keluarga kami mungkin bertengkar. Tapi Tuhan, Engkau yang tolong kami. Kami tahu Engkau punya segala cara untuk menolong kami. Dan kami mau percaya beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat membuat aktivitas. Sampai ketemu lagi. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren.
Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah dengerin kan firmannya. Yuk sekarang kita mau aktivitas bareng-bareng. Nah, kita lihat dulu yuk apa yang kita butuhin. Pertama-tama kita butuh roti tawar. Terus dari itu kita juga butuh mentega, gelas, terus kita butuh sendok, spatula, sama teflon ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau buat sesuatu yang berbeda nih. Biasanya kalau kita pakai kertas, sekarang kita pakai roti. Yuk kita siap-siapin bahan-bahannya dan kita langsung aja kita ke dapur. Kalau kita udah siapin bahan-bahannya, pertama-tama kita mau ambil dulu roti tawarnya. Pastikan tangan kalian bersih ya adik-adik. Kalau kita udah ambil roti tawarnya, kita mau pakai gelas untuk cetak rotinya sesuai bentuk gelasnya ini ya, bentuk lingkaran. Kita tinggal tekan aja sampai roti tawarnya lepas dan berbentuk lingkaran kayak gini nih adik-adik. Nah, kita bisa rapihin nih supaya bentuknya bagus. Kalau kita udah dapet nih satu bentuk lingkaran, kita mau ambil sendok dan juga mentega. Nah, kita mau olesin nih rotinya pakai mentega ya. Roti yang ini ya adik-adik ya. Yang bulat tadi kita olesin pakai mentega kayak gini. Ke semua permukaannya. Jangan lupa sebaliknya juga. Ke seluruh permukaannya kita kasih mentega. Nah, kalau udah semuanya nih, udah semuanya kayak gini, semuanya udah kita kasih mentega. Sekarang kita mau siapin kompor sama teflonnya. Kita nyalain dulu apinya. Nah, kita pakai api yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Ya, kayak gini. Terus kita taruh teflon di atasnya atau wajan apapun. Nah, kalau udah, kita mau taruh roti yang tadi kita udah olesin mentega di atas teflon ini. Nah, terus ambil spatula kalian untuk bolak-balik roti ini ya. Kita tunggu sampai rotinya tuh jadi kering, jadi crispy di bagian luarnya.
Nah, kita intip-intip balik bawahnya supaya kita nggak gosong ya adik-adik, tapi dapat warna yang coklat. Nah, simpel banget kan adik-adik aktivitas kita hari ini. Nih, kita jadi bikin roti yang udah dipanggang bentuknya bulat kayak gini. Nah, ini tuh perumpamaan dari roti yang dikasih oleh si janda ke Nabi Elia. Nah, gitu aja teman-teman aktivitas hari ini. Selamat mencoba ya. God bless you. Teman-teman, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 1 ayat 8. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih, God bless you. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih, God bless you. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih, God bless. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik
akan senantiasa celaka. Terima kasih. Bye. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyikan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyikan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakannya ajaran ibumu. Amin. Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah ajaran ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu.
Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. God bless you all. Bye. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Bye. Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. God bless you. Bye. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bye-bye. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan
ajaran ibumu. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Terima kasih. 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Terima kasih. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikanmu ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran dari ibumu. Bye-bye. 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.